Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2024. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 yang dilaksanakan di Balai Kampung Nambadadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Rabu 17 April 2024. Di kesempatan tersebut hadir para wakil rakyat yang berasal dari Dapil 5, diantaranya Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali, Nikomang Dresti, Rinjani Andi Wijaya, Slamet Anwar, Najamuddin, Jauhari Subing. Firdaus Ali dalam sambutannya mengatakan reses merupakan kewajiban wakil rakyat untuk dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat, sekaligus menjaring aspirasi dari masyarakat yang nantinya usulan maupun permintaan dari masyarakat diperjuangkan di saat pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada reses tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun usulan dan nantinya akan dijawab, ditanggapi oleh para anggota DPRD yang hadir saat itu. Seperti yang disampaikan Kepala Kampung Nambadadi Walgito, ia mengusulkan kepada para wakil rakyat dari Dapil 5 untuk dapat melakukan pengerukan lumpur yang ada di saluran irigasi Dam 16. Mengingat masyarakat petani sangat kekurangan air saat musim tanam padi disebabkan irigasinya sudah mengalami pendangkalan. Pihaknya sudah mengusulkan hal tersebut sejak beberapa tahun lalu, namun belum ada realisasinya. Untuk lebih lengkapnya, reses anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 bersama jurnalis LDS TV, Hana Hairunisa. Meningkat acara selanjutnya, sambutan yang pertama perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabikun. Yang saya hormati, hadir di sini Bapak Sekcam Kecamatan Terbanggi Besar beserta jajaran. Yang saya hormati, di sini hadir juga mewakili dari Polsek Terbanggi Besar, Bapak Edi. Yang saya hormati, di sini hadir mewakili dari Dan Ramil Kecamatan Terbanggi Besar, Pak Surano, ya, Pak Sukino. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, Lurah, Sekecamatan Terbanggi Besar, iya, Kecamatan Terbanggi Besar. Ini yang diundang Sekecamatan Terbanggi Besar, ya? Apa khusus Nambadadi? Sekecamatan, ya. Ya. Kemudian Bapak Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD Dapil 5 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa hadir, berkumpul, memenuhi undangan reses jaring aspirasi masyarakat tahap 2 daerah pemilihan 5 DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kita selenggarakan di Kampung Nambadadi ini dalam keadaan sehat. Ini kayaknya seger-seger semua habis pemilu. Dan saya mengucapkan juga, ini langsung tembak, minal aidin wal faizin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini adalah reses tahap 2 tahun 2024 yang diselenggarakan pertama di tahun 2024.
Dan kegiatan reses ini sama seperti kegiatan-kegiatan reses sebelum-sebelumnya, yaitu kami bisa hadir bersilaturahmi bersama dengan masyarakat di daerah pemilihan kami, yaitu di daerah pemilihan 5, yang mana pada hari ini tujuannya adalah selain daripada memperkuat hubungan silaturahmi antara legislatif dengan aparatur kecamatan, aparatur desa, kampung, dan kelurahan, juga kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, yang mana mungkin nanti akan ada diskusi juga di antara kita seandainya ada hal-hal yang ingin disampaikan berkenaan dengan kepentingan sosial, kepentingan infrastruktur, itu insya Allah nanti yang akan kita sama-sama perjuangkan di lembaga DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang bekerja sama dengan lembaga pemerintahan eksekutif, supaya apa yang menjadi kemaslahatan di wilayah daerah pemilihannya masing-masing itu bisa terjadi pemerataan dan juga ada kebersamaan dalam semua bidang. Dan memang biasanya kebanyakan ini kan usulin tentang infrastruktur pembangunan. Nah, ini saya sedikit buka kisi-kisi tentang anggaran belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin nanti akan terdengar oleh kami, kita semua, banyak keinginan-keinginan masyarakat berkenaan dengan pembangunan infrastruktur itu masih banyak yang belum bisa terpenuhi. Tapi kalau kita bicara tentang kesehatan, tentang pendidikan, nah ini yang kayaknya nggak begitu, agak kritis nanti, karena memang tujuan pembangunan untuk 2 tahun terakhir ya Pak Wakil Ketua ya, itu kita kena yang namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 212. Kemudian di tahun 2024 ini kita masih juga dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110. Nah, itu prioritas anggaran belanja daerah kita utamakan. Yang pertama adalah untuk sektor pendidikan sebesar 20%. Biasanya kita tidak pernah terpenuhi angka 20% dari APBD Lampung Tengah. Tapi ini dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, kita dipaksa harus memenuhi kebutuhan 20% di sektor pendidikan tersebut. Jadi peningkatan mutu sarana prasarana di tingkat pendidikan. Jadi banyak sebetulnya yang sudah kita sampaikan kepada baik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, kami antara legislatif dan eksekutif, karena akibat dari PMK 212 dan 110 di tahun 2024 ini, untuk urusan infrastruktur pembangunan seperti kayak kebutuhan infrastruktur jalan, akhirnya tidak bisa maksimal untuk kita anggarkan di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, tapi ini kita ada angin segar bahwa ada Perpres, saya belum tahu itu nomornya berapa, yang kemungkinan nanti dari APBD perubahan tahun 2024 ini, yang tadinya sudah kita anggarkan untuk sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, ini karena Perpres Peraturan Presiden yang akan datang ini, insya Allah nanti domainnya lebih kepada infrastruktur. Tapi kalau dia dimulai dari APBD perubahan, mungkin nggak begitu bisa maksimal juga. Tapi mungkin nanti insya Allah di tahun 2025 kita bisa maksimal untuk infrastruktur di bidang
Bina Marga, kemudian di tata kelola cipta karya dan lain sebagainya. Nah, mungkin pada hari ini kami akan memberikan session tanya jawab ya. Nanti mungkin akan di moderator oleh Pak Sekjan, tapi mungkin nanti dibatasi 3 pertanyaan. Jadi nanti mudah-mudahan itu nanti bisa kami berikan jawaban, walaupun mungkin tidak bisa memuaskan dalam sisi jawaban kami pada hari ini, tapi mudah-mudahan dalam sesi perjuangan kami di lembaga DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu bisa mengakomodir daripada setiap usulan ataupun saran-saran dari keluarga besar kecamatan Terbagi Besar yang hadir pada siang hari ini. Ada yang ingin menambahkan mungkin dari Pak Kiai Slamet atau Pak Wakil Ketua? Berarti kita bisa langsung untuk tanya jawab. Nanti mungkin yang bertanya kenapa kok yang jawabnya Pak Slamet atau Bu Dresti, itu biasanya kami memang karena dibagi per komisi-komisi. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4 yang memang biasa melayani ataupun melakukan kegiatan berkenaan dengan bidang-bidang kerja dari masing-masing komisi. Jadi kalau misalnya nanya tentang usulan jalan, mungkin Pak Najam belum tentu mau jawab karena bukan ranahnya beliau, karena beliau di komisi 1. Tapi kalau memang nanti ada pertanyaan yang kebetulan ranahnya ada di komisi 1, mungkin nanti Pak Najam yang akan memberikan jawaban. Mungkin itu dari saya, Pak Johari. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan diberikan oleh Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Terbagi Besar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami banggakan seluruh anggota Dewan dari Dapil 5 yang telah hadir di depan kita. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dandar Ramil yang diwakili oleh Bapak Edi dan Bapak Yulianto, Kepala Kampung Nambah Dadi, semua tamu undangan, masyarakat Nambah Dadi, wabil khusus yang sangat-sangat saya banggakan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula Kampung Nambah Dadi, insyaallah dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Serta salawat salam selalu senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya kita nantikan di mulahir. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, hari ini kita kehadiran anggota dewan dari Dapil 5. Apa fungsinya? Jadi mereka menyerap aspirasi, keluhan-keluhan masyarakat, tetapi dari segi prioritas yang menyentuh ke masyarakat. Bukan semuanya, tetapi sebagian. Karena mengingat anggaran APBD kita ini sangat minim. Infrastruktur yang diusulkan bukan hanya pembangunan jalan atau jembatan, tetapi ada, silakan Bapak Ibu sekalian, pembangunan di bidang pendidikan. Nanti Bapak Ibu sampaikan, saya akan menyatat, dan Bapak anggota dewan yang ada di depan kita ini akan menjawabnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penano cusikan tuh. Lamun mak nyaman di khusus ikam si kurang mujum dan timeti upah. Ikam kilimah ngali propor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya jaring aspirasi yang akan dipandu oleh Bapak Sekjam
Kecamatan Terbanggi Besar, kami persilakan. Bahwa pimpinan rapat atau Pak Firdaus Ali untuk pertanyaan itu hanya 6. Jadi kita mulai dari sebelah kanan saya. Silakan Bapak Ibu tamu undangan, apabila ada yang mau disampaikan, kami berikan waktu dan kesempatannya. Untuk 3 pertanyaan silakan tunjuk tangan. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota Dewan dari Dapil 5 Kabupaten Lampung Tengah yang hadir di Balai Kampung Nambadadi ini, Pak. Dan yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Terbanggi Besar, dan tak lupa dari Kapolsek Bapak Adi dan Bapak Sukino dari yang mewakili dari Danramil, dan tak lupa para hadirin atau undangan Kampung Nambadadi, bapak-bapaknya dan ibu-ibunya yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi menjelang siang ini kita diberi kerahmatan, kenikmatan, yaitu berupa sehat, sehingga bisa menghadiri undangan kami atau dalam acara reses ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita sanjung agung dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah salah satunya Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau bertanya, Pak, sebetulnya banyak dan mengadakan permintaan, tapi karena tadi sudah dibatasi oleh Bapak siapa tadi? Pak, tadi kayaknya kamu memperkenalkan diri sendiri. Itu anggarannya terbatas. Jadi anggaran belanja daerahnya terbatas. Sebetulnya kami sudah lama sekali, Pak, ini Kampung Nambadadi ini masih banyak PR yang perlu kita selesaikan. Yaitu salah satunya, Pak, yang pertama itu irigasi, Pak, di KL WS 16 yang arah ke timur. Itu sebetulnya kami hanya minta diangkat lumpurnya, Pak. Dari tahun kemarin saya sudah ngomong terus, sampai diviralkan sama anak buah saya sama itu sampai tumbuh pohon duri yang terlalu gede-gede. Jadi katanya suruh usahakan swasembada pangan. Tapi kalau irigasinya aja nggak diperhatikan, gimana Pak mau swasembada pangan? Kan begitu. Jadi petani di Nambadadi ini yang tadinya mungkin bisa 100 hektar, sekarang tinggal 40 hektar yang di sawah karena irigasinya terlalu dangkal, sudah banyak lumpur. Sebetulnya kayaknya kalau anggaran untuk pengeruan lumpur itu kayaknya menaikkan lumpur itu nggak banyak sekali, Pak. Itu saya yakin. Dan yang kedua, Pak, sudah 5 tahun yang lalu kami mengusulkan bersama masyarakat jalan Pasar Nambadadi tembus jalan 11. Itu sekarang total nggak bisa untuk lewat. Mungkin Pak Renjani itu udah hafal betul sebetulnya, karena dia juga punya wilayah di sini. Itu dari tahun kemarin sampai saya reses di kecamatan sampai saya usulkan, Pak. Iya, tembus dia antar kampung, Pak, penghubung kampung. Itu dan fatal sekali, Pak. Itu kayaknya kalau cuma di Ondelah atau di Sabes nggak mampu lagi, Pak, karena jalan persawahan. Sedangkan itu jalan lintas kita. Itu aja, Pak, usulan kami. Cuma itu 2 itu yang kami harapkan dari bapak-bapak untuk memperhatikan, yaitu tangisan masyarakat kami lah, Pak. Yang itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, moga dimana sudah Pak Lurah, yang perlu kami tanyakan kepada bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah
Mungkin ini cukup satu saja, tapi ini sangat mengena karena ini merupakan jeritan dan tangisan daripada anak-anak didik kami. Karena seyogianya kami masyarakat Nambah Dadi ini ada 3 SD negeri di kampung kami. Kebetulan mungkin ada salah satu SD negeri yang letaknya sangat mewah karena di pinggir sawah, yang mungkin selama ini kurang terpikirkan. Karena selama ini setahu saya baru sekali mendapat bangunan dak dan 1 ruangan lokal. Sementara kita punya anak didik sekitar 170 murid, Pak. Cuman lokal kami cuma punya 5 ruangan. Yang selama ini bahkan SD berapa? SD 3, 4, SD 4 Nambah Dadi. SD 4 Nambah Dadi. Karena kita punya 3 SD. Jadi kami sangat berharap banyak, mudah-mudahan nanti bisa diperjuangkan dengan harapan karena saya selaku komitenya nanti bisa mendapatkan bantuan ruangan untuk kelayakan anak-anak kami yang belajar di situ. Demikian yang sangat kami harapkan. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bapak-bapak yang duduk di anggota DPD di Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismu Harjono, Komite SD Negeri 4 Kabupaten Nambah Dadi. Yang terhormat kepada Bapak yang telah mewakili kami yang di depan, dan kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang mewakili, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang diundang hari ini. Jadi kami hanya mau titip aja Pak kepada Bapak wakil saya yang di depan supaya ini disampaikan ke Pemda dan dilanjutkan ke Umum Besar. Titip pesan saya hanya singkat. Yang pertama, kami petani di DIY Putih hanya minta titip supaya kerjasama legislatif dan eksekutif ditingkatkan, dan isu besarnya WS Putih yaitu kita minta waduk, Pak. Hanya itu aja jawabannya. Kalau itu waduk itu sudah bisa dimediasi oleh Pemda dan bisa diteruskan ke pusat, saya kira nanti eksekusinya ada di pusat dan daerah mungkin bisa menikmati hasil yang telah dibangun nantinya. Saya kira hanya itu aja titipan dari kami petani yang ada di Putih supaya tahun depan bisa dikabulkan dan kami masyarakat petani bisa menikmati apa yang pernah dijanjikan oleh negara supaya kita sejahtera bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tabipur. Yang saya hormati para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Demak Dapil 5. Yang saya hormati Forkopimda, para kepala kampung, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya minta maaf datang telat karena ada 1-2 urusan sehingga datangnya telat. Harapnya nesu. Cuman saya sudah pesan pertanyaan semua dicatat dan insya Allah kita perjuangkan, ya. Dan saya datang langsung ditugasi oleh Pak Najam, Pak Firdaus Ali, Pak Julius, Pak Ketua yang jawab katanya, biar tas. Yang pertama adalah irigasi, pengerukan lumpur irigasi terhadap dangkal. Insya Allah ini sudah dianggarkan di tahun kemarin. Jalan Pasar Nambah Dadi tembus jalan 11 samping terbagi besar. Mudah-mudahan masih sampai jadi mimpi ya. Dan insya Allah sulit. Masih mimpi aja ini. Duitnya nggak enak. Kan duitnya negara belum ada. Ya kan? Tapi jadi catat pipe-pipe itu sudah cair kok. Ya, rasain dulu. Karena memang duitnya nggak enak. Yang ketiga, Pak Wakito, terus Gunanggar SD, proposalnya dibuat. Ya,
Kebetulan pemerintah daerah suka nggak suka mau nggak mau 20% APBD untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, yang lain baru dibagi rata. Kemudian Pak, yang terakhir Mbok, ini sama, hanya bisa jadi mimpi untuk Wais Putih. Saya sudah sampai kementerian, Menteri PUPR, ternyata kita dulu dikasih anggaran 130 miliar atau 350 lupa sampean. Ternyata tempat kita memang bukan bendungan tapi bendung. Yang namanya bendung itu hanya kali di bendung dialihkan alirannya. Lek kepingin oleh bendungan pindah ning Trimurjo, Kungur, Kota Gajah dan seperti banyak. Gak mungkin di situ dibuat bendungan. Gak memungkinkan. Bahkan ahlinya dari Jepang sudah didatangkan. Jadi gak mungkin dibuat bendungan untuk Wais Putih. Yang pertanyaan air tampungannya gak ada. Yang kedua tanahnya yang mau dibendung juga gak ada. Nah, bendungan ini pasti harus diantara dengan gunung cekungan dibendung begini. Yang namanya bendungan itu airnya ditampung di atas, salirannya di bawah. Itu namanya bendungan. Yang punya kita hanya air dialihkan alirannya. Iya kan? Itu bukan bendungan, bendung. Jadi kudu bendung dialihkan aliran. Makanya kita pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi membantu dengan membuat embung-embung untuk menampung air di daerah cekungan-cekungan seperti itu supaya gak cepat habis. Itu Pak. Paham Pak? Itu Bapak Ibu, dan alhamdulillah pesta demokrasi berjalan dengan baik dan sudah selesai. Pesan kepada teman-teman yang kebetulan masih mendapat amanah, laksanakan amanah dengan baik. Yakinlah pada saat niat kita baik, semua akan menjadi baik. Pada saat kita berbohong, untuk menutupi kebohongan itu kita harus berbohong lagi 2-3 kali supaya tampak benar, bukan juga benar. Nggak ada tukang bohong hidupnya akan nyaman, aman dan sukses. Pasti dia akan banyak problem-problem yang melawan kesehatan ketika pertanian. Itu skala prioritas dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, masih di bulan Idul Fitri, saya mewakili teman-teman anggota DPRD dan sekretariat DPRD. Di hari yang fitri ini, tadi kan saya udah marah-marah, udah ngomong ladas kan, nah saya tidak sepuluh. Mewakili teman-teman anggota DPRD dan saya sendiri secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi yang penting saya sudah minta maaf. Sampai memaafkan, boleh enggak dosa. Secara saya itu yang disampaikan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak aspirasinya, dan tolong sekretariat terkait dengan SD ini dicatat ya, bagian aspirasi utama dari reses di kecamatan terbagi besar ini, saya kawal. Yakinlah, walaupun saya tidak anggota DPRD, nanti saya tetap akan kawal dari luar dan akan perjuangkan hak-hak rakyat secara penuh tanpa terkecuali. Aku biar rada di dewan ejerot, saya terus tahu dari dewan, terus tahu dari ketua. Insya Allah saya sudah tahu luar dalam semuanya dan saya akan luruskan kalau ada yang bengkok. Itu yang saya sampaikan, lebih kurang saya maaf, kepada Allah saya ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Santi, santi, santi. Foto bersama. Pak, silakan foto bersama. Makan aja.